Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marpiana, saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ke-7 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, langsung saja kita simak pembahasan berikut. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak akan terlepas dari sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kebutuhan bagi para pekerja dan bentuk kegiatan pekerjaan. Langsung saja kita bahas pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian ketiga, menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, dan proses pengolahannya. Landasan tempat kerja dan lingkungan kerja serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Adapun tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terbagi atas 3 tujuan, antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya, resiko-resiko yang dihadapi keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu kecelakaan terhadap manusia dan aset perusahaan. Kedua, kebakaran dan peledakan. 3. Penyakit akibat kerja. 4. Kerusakan sarana produksi. Dan kelima, gangguan operasi. Selanjutnya kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi K3. Terdiri dari 5 bagian, yaitu faktor biologi, kimia, fisik atau mekanik, biomekanik, psikologi atau sosial. Kita masuk di ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Ruang lingkup K3 pelaksanaannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu pertama, tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Ketiga, sumber bahaya. Sumber bahaya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor sumber bahaya bisa terdiri dari 5 faktor bahaya, yaitu faktor biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial psikologi. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 3 Pasal 3 tentang keselamatan kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan,
Kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Adapun larangan dan kewajiban untuk bekerja, yaitu dilarang minum minuman keras, drugs atau rokok, dilarang makan pada saat jam kerja kecuali waktu istirahat, dilarang memakai fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dilarang meninggalkan kerja tanpa seizin manajer operasional, dilarang membawa HP pada saat jam operasional. Selanjutnya, kewajiban bekerja. Kewajibannya yaitu wajib menjaga penampilan, wajib memberi salam dengan senyum kepada semua tamu atau teman kerja, wajib menjaga rahasia perusahaan, wajib menaati peraturan perusahaan, wajib menjaga inventaris perusahaan. Nah, di sini ada cara mengurangi resiko kecelakaan kerja, yaitu pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. 2. Jangan meremehkan bahaya. 3. Kenali tempat kerja Anda. 4. Selalu gunakan perlengkapan seperti sesuai prosedur. Kelima, mengikuti pelatihan profesional mengenai keselamatan bekerja. Keenam, komunikasikan dengan atasan jika ada yang tidak kalian mengerti. Ketujuh, pahami dengan jelas prosedur keselamatan. Selanjutnya, program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat program untuk mendeteksi, mengkoreksi, mengontrol kondisi berbahaya, lingkungan beracun, dan bahaya-bahaya kesehatan. Kedua, membuat prosedur keamanan. Ketiga, menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan berbahaya. Keempat, pemeliharaan sistem pencatatan kecelakaan agar tetap waspada. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawannya. Penerapan K3 ini juga harus memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena apabila K3 tidak terlaksana, tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawan sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.